Komika Panji Pragiwaksono menyambangi kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Panji bertujuan untuk silaturahmi dan mediasi terkait isu mensrea. Didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar, Komika Panji Pragiwaksono sambangi kantor Majelis Ulama Indonesia Menteng, Jakarta Selasa sore. Panji menyebut kedatangannya ke MUI dilandasi niat untuk bersilaturahmi sekaligus bertabayun agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait karya yang ia tampilkan di acara bertajuk Mensrea yang belakangan menuai polemik di tengah publik. Kurang lebih 1 jam lamanya Panji berada di dalam kantor MUI. Dialog dengan MUI berlangsung cair dan dipenuhi suasana kekeluargaan. Saya di sini seperti yang tadi Haris katakan, saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Dan memang saya sama Haris sering sekali mengucapkan ini bahwa saya secara rekam jejak sangat sering menyediakan diri untuk dialog. Jadi saya tentu akan sangat senang kalau misalnya ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya, maka langkah pertama yang diambil adalah berdialog. Nah, itu adalah sesuatu yang saya lakukan dan alhamdulillah dialognya juga terjadi. Tadi pembicaranya berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan, penuh dengan tawa juga. Sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit terhadap ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi menghadirkan 3 orang saksi dari pihak tergugat. Di mana 2 orang saksi merupakan teman Jokowi saat menjalani program KKN, sementara 1 orang saksi lain merupakan anak kepala desa di tempat Jokowi melakukan program KKN saat berkuliah. Sidang diwarnai hujan interupsi dari pengacara tergugat. Kuasa hukum tergugat memprotes keras pertanyaan dari pihak penggugat yang dinilai melenceng dari substansi materi sidang. Yang mulia, mohon intervensi keberatan. Cukup ya. Nadanya sudah menuduhkan kepada saksi ini datang. Etikanya gimana? Saya tidak melanggar. Silakan. Keras karena pertanyaan yang disampaikan tidak substansial. Tidak substansial, semisal ada tidaknya listrik dan seterusnya itu kan bukan substansi. Yang substansi dalam hal ini adalah bahwa benar Pak Jokowi sebagai salah satu anggota kelompok peserta KKN dari UGM pada tahun 1985 yang dilaksanakan antara bulan Maret sampai Juni di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Substansinya adalah itu. Dinamika saja, kalau saya lebih mencuri itu kepanikan karena kita bisa melanjani saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JP Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JP Irfan. Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Di luar sidang kepada awak media, 2 saksi yang merupakan teman Jokowi saat menjalankan program KKN menyebut jika Joko Widodo atau Jokowi lebih dikenal dengan nama Jack. Rice Dwi Wijaya, salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan mengungkapkan kesan saat menjalani KKN bersama Joko Widodo. Dirinya mengungkap jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo lebih akrab dipanggil Jack oleh rekan-rekannya saat menjalani KKN di Desa Ketoyan. Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain biar keren gitu ya, Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack, bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ nama Jacknya dipanggil di situ ya, sebelumnya ya. Belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Polda Metro Jaya kembali periksa saksi dan ahli untuk melengkapi berkas perkara tersangka Roy Suryo CS yang dikembalikan kejaksaan. Polisi memiliki waktu 14 hari sebelum akhirnya kembali diserahkan ke kejaksaan.
Polda Metro Jaya kembali periksa saksi dan ahli dalam kasus tudingan ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS. Pemeriksaan saksi dan ahli ini dilakukan usai berkas perkara tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma dikembalikan kejaksaan ke penyidik Polda Metro Jaya. Bahkan menurut tersangka Roy Suryo, jika penyidik tidak bisa lengkapi berkas hingga dinyatakan P21, kasus ini bisa saja dihentikan atau SP3. Dalam KUA baru memang nggak ada detail, tetapi artinya hampir sama. Jadi kalau itu dikembalikan, maka nanti akan ada pengembalian lagi bolak-balik sampai dengan P21. Dan memang harusnya bolak-balik itu tidak boleh selamanya bolak-balik. Memang nanti kalau kemudian jaksa peneliti atau kejaksaan itu melihat berkasnya ini tidak komplit atau tidak memenuhi syarat, ya bisa berhenti. Artinya selesai, artinya perkara tidak jadi naik. Tidak jadi dilimpahkan tapi tidak bisa naik, dan akhirnya perkara harus di SP3 atau berhenti. Sebelumnya, Kejaksaan kembalikan berkas perkara tersangka Roy CS karena dianggap belum penuhi syarat pidana dalam undang-undang. Penyidik memiliki waktu 14 hari untuk melengkapi berkas tersebut sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan hingga akhirnya masuk persidangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, meyakini bahwa ijazah Joko Widodo yang ditunjukkan Polda Metro Jaya bukan ijazah asli Jokowi dan baru dibuat. Sementara Ketua Umum kami Jokowi, Rasman Nasution, meminta kasus ini segera dibawa ke pengadilan agar bisa cepat tuntas. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kalau Anda memiliki ijazah asli from the beginning, 2-3 tahun yang lalu, Anda akan tunjukkan. Apalagi Anda kepala negara ditanya. Jadi ketika kemudian ada Andi Aswan nunjukkan scan yang katanya scan asli tapi nggak ada palsu tapi bohong dan sudah kemudian dilaporkan Polda Metro Bareskrim menunjukkan yang juga nggak jelas itu. Kemudian siapa lagi, Dian Sandi menunjukkan yang nggak jelas itu. Lalu semua Anda mengatakan itu semua bukan yang asli. Yang asli adalah pada tanggal 15 Desember 2025. Semua kita. Bayangkan dokumen sepenting itu baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 sementara perdebatannya 3 tahun yang lalu. Masuk akal nggak? Make sense nggak? Yang masuk akal adalah dokumen itu baru diadakan hari ini. Ya. Itu yang masuk akal. Abang untuk dokumen itu palsu. Abang ijazah itu palsu. Baru diadakan minggu kemarin. Itu keyakinan saya. Itu keyakinan saya. Ini penting. Jadi waktu ditunjukkan itu di Polda itu baru dibuat. Ya ini tuduhan Bang Refli nih. Jadi kok tuduhan gimana? Tadi baru dibuat. Keyakinan itu nggak bisa dikriminalisasi. Pendapat saya adalah bahwa dokumen yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 bukan dokumen asli. Dan itu sama dengan keyakinan Roy Suryo 99,9 itu palsu. Bang, itu baru dibikin. Jadi selama ini Bang, saya sebentar serius nih Bang Refli. Abang orang hukum Bang, masa bicaranya judgement Bang, itu nggak benar Bang. Dari mana Abang bisa mengatakan bahwa 99% itu palsu Bang? Ya. Judgement itu setelah kita melihat bagaimana dokumen itu diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya. Saya hadir kan di dalam gelar perkara khusus. Satu, kalau kita menggunakan prinsip good governance, clean government, ketika itu tidak boleh difoto, tidak boleh disentuh, tidak boleh macam-macam, diperlihatkan pada saat terakhir jam 11 malam, maka logika kita akan mengatakan there must be something wrong, ya kan? Karena itulah saya rely on dengan beliau. Beliau sebagai seorang ahli telematika yang juga mantan fotografer langsung melihat ini fotonya nggak benar. Ini bukan foto yang berusia 40 tahun. Saya percaya sama judgement beliau. Saya boleh nyatakan logika saya akan lebih percaya kepada saudara Rifai dan kawan-kawan. Karena mereka sudah melihat ijazah itu. Karena beliau sudah pasti lihat. Satu, kalau abang mengatakan tadi bahwa sengaja dibuat jam 11 malam baru diperlihatkan ijazah itu, pada faktanya saudari Elida Neti sebagai klaster pertama yang ikut di dalam gelar perkara dimaksud, dia menyatakan bahwa pagi hari itu dia melihat. Anda percaya dengan Elida Neti? Ya. Siapa itu? Anda percaya sama Elida Neti? Kalau saya tidak percaya kepada Elida Neti, saya nggak percaya sama abang juga dong. Iya. Karena abang bukan ahli di bidang itu. Maka saya katakan kalau kita ingin persoalan ini jelas, palsu atau tidak, ayo ke pengadilan. Jangan lagi diperlama-lama sehingga
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah organisasi masyarakat atau ormas berbasis Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo mengundang sejumlah ormas untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan implikasinya terhadap rakyat Palestina. Beberapa perwakilan ormas yang diundang, diantaranya pengurus pusat Muhammadiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan DPP Hidayatullah. Karena selama ini kan informasi belum resmi yang kita dapatkan. Sehingga kita sangat berkepentingan untuk mendengar secara langsung karena beliau yang lebih tahu apa yang menjadi dasar dan apa yang menjadi tujuan kenapa Indonesia bergabung di Board of Peace ini. Ya kalau kita menyampaikan kita yang masalah lah. Kita pertama kita sebagaimana di dalam Al-Quran kita tidak boleh memperbudak umat manusia. Dalam Undang-Undang Dasar kita juga pembukanya menolak segala bentuk penjajahan, harus dihapuskan. Yang ketiga tentu tinggal strateginya bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina. Maka kita ingin mendengar penjelasan dari Pak Presiden mengapa mungkin masih ada perbedaan pandangan yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh apa yang melandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah, termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh gitu. Nah, saya rasa forum siang hari ini juga bagian dari yang memungkinkan untuk Bapak Presiden nanti bisa jadi akan menyampaikan gitu, poin-poin tersebut yang dengan harapan ini semua bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak. Istana membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan 2 pesawat saat berpergian ke luar negeri. Faktanya, Prabowo hanya menggunakan 1 pesawat kepresidenan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan 2 pesawat kepresidenan saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Bahkan, Teddy menjelaskan sebelum menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto menggunakan pesawat milik pribadi. Sementara di awal menjabat sebagai Presiden, Prabowo menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Darat atau Angkatan Udara maksud kami. Pesawat tersebut untuk mendukung logistik dan personel yang melekat pada Presiden seperti protokol, paspampres, tim kesehatan hingga wartawan. Dan apa yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Tadi ada yang tanya juga, jadi ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan 2 pesawat kenegaraan. Oke, saya jawab nggak ada itu. Ya, itu tidak benar. Pak Presiden sejak sebelum menjabat sebagai Presiden pun selalu menggunakan pesawat perusahaan milik pribadi beliau. Oke, dan saat ini sebagai Presiden bila ke luar negeri di awal-awal beliau menggunakan pesawat perusahaan pribadi beliau plus 1 pesawat TNI AU Boeing 737. Itu pun bukan pesawat kepresidenan. Untuk apa? Karena sesuai undang-undang, sesuai aturan harus ada paspampres, harus ada protokol, ada tim dokter, ada tim Kemlu, ada wartawan sebagainya. Oke? Jadi saya mau sampaikan tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan 2 pesawat kenegaraan kalau ke luar negeri. Faktanya, sejak sudah 1 tahun ini, Presiden Prabowo ke luar negeri jarak jauh selalu menggunakan pesawat 1. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia, Boeing 777. Pasti Anda sudah. Pemirsa, selanjutnya news yang akan dibawakan oleh Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, ada informasi apa lagi nih selanjutnya di Indonesia? Selamat siang Zila, usai jeda berikut kita memiliki informasi dari
tidak mampu membeli buku, bocah SD nekat mengakhiri hidup di pohon cengkeh di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.